Lu tahu nggak kenapa hidup lu sial terus? Ya namanya juga nasib bang, entah kenapa gue sial mulu. Oh yes, I know this feeling bro, gue juga dulu kayak begitu. Dulu gue kira itu karena nasib. Ya gue kan berpikir dari zaman dulu pun nasib kita sudah tertulis kan. Jadi ya segala kesialan akan gue salahkan kepada nasib. Tapi begini, lu tahu nggak? Jawabannya itu sebenarnya seringnya bukan karena nasib. Kenapa gue dulu dan banyak dari kalian sekarang yang hidupnya itu sial terus? Jawabannya itu karena kita hidup dengan klinik. Itu jawaban yang paling benernya. Orang yang klinik gak semuanya hidup sial, enggak. Tapi majoritinya sial banget. Ya ada juga oligarki-oligarki yang klinik tapi hidupnya kaya raya, ada juga. Nanti alasannya kita bahas tuh di akhir video. Tapi yang perlu digarisbawahi, kebanyakan orang klinik hidupnya sial. Ya orang PA itu kalau mikir pasti pakai mistis. Jangan heran hidupnya sial. Ya terserah lo mau namain dukun kek, orang pinter kek. Bahkan yang lo sebut dengan perasaan, feeling, firasat, itu pun juga klinik. Lo kalau masih dikit-dikit ngomongin firasat, aduh, lo jangan ngatain orang yang pergi ke dukun. Karena lo itu sama aja. Mau ke dukun, mau firasat. Yes itu klinik. Bang aku ini cocoknya jadi entrepreneur. Aku karena Libra bang, tanggal lahirku segini. Oh life pathku life path 7 bang. Lagi ngetrend tuh di TikTok life pathan. Gue gak paham juga sih. Oh lu gak akan paham bang karena lu belum merasakannya. Kalau gue sudah merasakan, ini emang nyata bang. Itu merupakan jawaban khas orang-orang klinik kalau kita sanggah dia. Begitu kita tanya buktinya apa, dia bakal bilang buktinya perasaan dia, buktinya pengalaman dia. Jangan heran orangnya PA, karena untuk membuktikan sesuatu faktanya adalah pakai perasaan. Ya gimana gak sial, orang yang gak rasional, gak pakai logika gitu. Otak kita itu punya prefrontal cortex, dipakai tuh harusnya buat mikir, ngitung risiko, nimbang konsekuensi. Nah si PFC kita itu mikirnya berbasiskan data, bukan pakai perasaan. Lu gimana caranya menimbang-nimbang risiko kalau pakai perasaan? Gak bisa, masih pakai firasat. Ya data itu nggak harus selalu eksak bulat berapa, minimal tuh rough estimate gitu. Itu pun dihitungnya data, tapi kalau firasat itu literally nol data. Orang-orang klinik saat dia harus membuat keputusan, dia nggak pakai prefrontal cortex-nya, dia pakai otak emosi. Ya bukan salah lo sih, semua manusia itu emang condong dibajak sama otak emosinya. Masalahnya ada yang lebih sering kebajak, ada yang kebajaknya itu lebih agak mendingan. Ya gak semua orang kebajak sama air garam bermantra, gak semua orang percaya. Ya simply karena PFC dia masih punya kendali. Dan faktanya begini, semakin orang desperate maka semakin gampang dia kebajak sama otak emosinya. Makanya jangan heran orang-orang yang ekonominya agak kurang itu lebih klinik hidupnya. Kecenderungannya ya bukan kepastian tapi kecenderungannya begitu. Kenapa begitu? Karena saat lo desperate itu amigdala di otak lo nyala terus. Amigdala itu merupakan sensor bahaya di otak kita. Nyalanya amigdala itu bikin otak jadi capek. Dan saat amigdala nyala, otak pengen cepat-cepat matiin sensasinya. Cara tercepat untuk bikin amigdala jadi kalem adalah mencari jawaban. Jawabannya gak penting bener apa enggak. Yang penting ada, yang penting menenangkan. Ya paling gampang kalau pengen matiin amigdala, ya pakai yang kena klinik, baca mantra, ya begitu. Tapi bang, ada kok yang bener-bener pakai mantra terus hidupnya jadi lebih baik. Gue lihat sendiri kejadiannya. Sekarang gue mau kasih contoh konkret nih, biar lo lihat gimana hal-hal klinik seakan beneran fakta. Bayangin gini, gue itu dulu hidupnya menjomblo 20 tahun. Sampai umur 20 gak pernah punya pacar. Stres gue, desperate. Kok gue gak bisa dapet cewek ya? Kenapa gue sial begini ya? Akhirnya karena gue saking desperate-nya, gue datangin orang pinter di Bogor, rekomendasi temen gue. Namanya Abah Darwis, gue masih inget tuh. Gue datang ke dia minta didoain. Ya setelah dari si Darwis ini, bener sih pas pulang, gue itu begitu ketemu cewek jadi lebih pede. Bener. Dan akhirnya gue dapet cewek. Ajaib gak tuh? Emang orang pinter nih si Darwis. Nah pertanyaannya, apakah bener gue dapet cewek karena ulah si Darwis ini? Karena doanya? Ya enggak lah. Gue dapet cewek karena setelah didoain sama si Darwis ini, amigdala gue itu jadi kalem. Dan saat amigdala gue kalem, pembawaan gue jadi improve. Pembawaan gue jadi lebih luas. Dan akhirnya gue lebih pede buat deketin cewek. Ya sebenarnya selama ini pun gue bisa deketin cewek, tapi karena dulu gue was-was mulu jadi susah. Begitu gue tenang, gue bisa dapat cewek. Itulah namanya efek placebo. Secara teknis si Darwis ini jelas-jelas useless shit, tapi secara mental si Darwis ini luar biasa ngaruh banget. Kenapa dulu gue gagal terus deketin cewek? Ya karena imajinasi di otak gue kebanyakan. Dikit-dikit takut ditolak, begana begini begitu. Begitu imajinasinya diredakan, kelar barang. Bayangin lagi contoh lain nih. Lo misalnya milih pasangan karena tanda-tanda semprul macam zodiaknya, tanggal lahirnya, energinya. Lah logikanya gimana? Terus begitu lo sial, dapat pasangan yang gak cocok, lo nyalahin nasib. Ya gak bisa begitu lah. Itu salah lo sendiri karena lo milih pasangan gak based on data, tapi based on klinik. Harusnya kalau orang rasional, lihat karakter
karakternya, lihat historinya. Itu data. Kalau misalnya lu dapet suami atau istri yang kelakuannya kayak babi terus lu cerai, itu bukan karena kebetulan misalnya pernikahan lu gak direstui orang tua, enggak. Ya lebih karena lu goblok aja milih pasangan pakai otak emosi. Ya as simple as that sebenarnya, tapi kebanyakan orang tidak ingin mengakui kalau itu salah dia. Ya kalau salah milih pasangan, enaknya nih, biar bukan salah dia, bilang aja, ini karena pasanganku berubah. Ya padahal mah akuin aja dirimu itu klinik, makanya jadi sial. Malah nyalahin pasangan lu, salah lu. Bayangin lagi nih, ada orang milih kerjaan karena elemennya. Bang, gue itu cocoknya kerja di industri air karena elemen gue water. Lalu mau kerja apa pengen jadi ikan cupang? Gak jelas. Kerjaan itu kalau milih harusnya pakai logika. Lihat mana industri yang lagi on, yang bayarannya bagus, yang dibutuhin pasar, yang lu enjoy juga kalau bisa. Kan begitu, pakai logika, bukan pakai elemen. Wah bang, gue pilih kerja di kantor ini karena energinya nyambung dengan energi gue. Lah numpang ngakak bro. Gue kasih tau nih ya, lu itu kerja bukan untuk menyatu dengan kosmos, bukan. Lu kerja buat bayar makan, bayar listrik, begitu. Lah yang rasional lah. Misal lagi nih, lu bisnis tapi gagal mulu. Ternyata pas dikulik-kulik, itu terjadi karena keputusan bisnis lo diambil menggunakan mimpi. Lah bang, kemarin aku mimpinya suruh dagang bakpao, terus bangkrut. Salah siapa? Salah nasib? Ya bukan, salah lu, goblok gitu loh. Mimpi kok dijadiin patokan? Begini, dalam neuroscience nih, mimpi itu ya hanya mimpi. Mimpi itu terjadi di fase tidur namanya fase REM. REM itu Rapid Eye Movement. Di fase REM otak lo itu masih aktif, makanya lo bisa mimpi. Nah malah sebenarnya kalau lo keseringan mimpi nih, itu tanda tidur lo itu deep sleepnya kurang dominan. Semakin mimpi lo itu terasa nyata dan semakin sering mimpinya, tidur lo itu berarti kurang berkualitas. Bukan dijadikan pesan kosmos, bukan. Yang namanya mimpi itu diambil dari hipokampus lo seringnya tuh, dari memori. Ada memori lama, memori baru, atau memori yang terdistorsi. Seakan seperti pengalaman baru, padahal mah memori lo juga memori yang terdistorsi. Bisa. Memori itu bisa terdistorsi karena memori itu tergantung interpretasi otak kita. Jadi kalau lu ngerasa bang ini surreal banget bang, ini mimpi yang pasti ini ada artinya. Enggak, itu mimpi aja. Mau mimpi lo jam 5 pagi, jam 2 siang, sama aja itu mimpi. Mimpi aja. Kalau kamu mimpi jam 2 siang, itu tandanya bukan pesan kosmos, tapi kamu pengangguran, Cok. Kayak anak bayi aja tidur siang. Itu kata Timothy Ronaldo, tidur siang apa lu bayi lu gitu. Bang, aku sering mimpiin gebetan, kayaknya dia jodohku, Bang. Apakah iya? Ya bukan lah, Cok. Lu sering mimpiin doi karena lu sering mikirin dia, sesimpel itu. Dalam mimpi itu gak ada kliniknya. Tobat. Tapi aku mimpi jam 2 pagi, Bang. Lah, terus kenapa? Kayaknya ini jalan gua, Bang. Nah, kata-kata sakti tuh. Otak primitif kita suka banget sama hal-hal yang kerasa magis. Karena gak perlu mikir, gak perlu tanggung jawab, gak perlu evaluasi. Kalau gagal gimana? Ya bukan rezeki. Gak heran sial mulu. Ini semua otak emosi yang main. Logikanya mendem. Hidupnya modal firasat. Yang namanya firasat gak selalu salah. Kadang bisa bener, iya. Tapi kalaupun lagi bener, itu bukan karena firasat yang magis. Bukan, tapi karena kebetulan aja. Tapi ini firasat orang tua, Bang. Lah sama aja. Klinik juga. Gak pakai data juga. Mau firasat orang tua, firasat kakek lo, sama aja. Otak manusia itu suka mengingat yang kebetulan bener, tapi mereka lupa ribuan firasat yang salah. Diingat yang benernya doang. Bener 2, salahnya 1000. Yang diingat yang bener 2, itu namanya confirmation bias. Hidup lu sial mulu. Kelihatannya kayak abis disumpahin orang, kayak kena kutuk. Ya padahal bukan. Lo itu cuma konsisten membuat keputusan yang goblok aja karena mikirnya nggak pakai logika tapi pakai emosi. Ya tapi sebenarnya jadi klinik pun nggak apa-apa juga sih. Zaman purba dulu nih ya, orang yang klinik itu lebih panjang umur seringnya. Contoh begini, mau masuk hutan karena dia klinik, dia takut ada hantunya. Ya bagus, akhirnya dia mundur, selamat, panjang umur. Yang berpikir rasional nih, hantu nggak ada. Masuk ke hutan, ada harimau, mati dia. Bagus juga sebenarnya klinik sih. Balik ke pertanyaan di awal, ada oligarki yang super klinik tapi kaya raya. Kenapa tuh? Jawabannya jangan disamain sama diri lo. Kalaupun dia klinik, dia punya skill yang mumpuni. Kliniknya itu hanya membantu sebagai placebo buat bikin dia pede, menunjang skill dia yang mumpuni. Yang jadi ribet kalau kayak kita nih, skill nggak mumpuni, klinik pula lah, nggak jelas. Ya kan susah, skillnya pas-pasan, kliniknya mentok, lah lucu. Klinik itu lucunya membuat lo seakan ngerasa dalam padahal kosong, bikin lo ngerasa
spiritual, si paling spiritual. Aku menyatu dengan kosmik bang, aku sudah merasakan energinya. Apa sih gak jelas banget. Lo itu bukan menyatu dengan kosmik, bukan. Lo cuman lari dari tanggung jawab untuk berpikir. Ya kalau online begini gue ngomongnya harus hati-hati karena takut kena somasi. Ya udahlah, mending kita langsung aja join majelis neuroscience perdana nih. Kita ngomong di offline bareng-bareng tanggal 8 Februari 2026 di Jakarta. Kita bakal ngomong seru-seru tentang otak bareng dokter SPKJ. Dokter SPKJ itu belajar neuroscience secara formal, jadi bakalan seru nih. Mempelajari otak kita itu emang indah. Dengan mempelajari otak, lo akan tahu alasan kenapa lo begini, kenapa lo begitu, dan jawabannya itu konkret, bukan yang ngawang-ngawang. Gas aja langsung, klik linknya di deskripsi, gue taruh tuh di bawah, dan daftar di majelis neuroscience perdana. Gaskan kita ngobrol yang seru-seru tanpa takut kena somasi.